Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan waterborne disease, penularan penyakit melalui media air. Definisi, air merupakan bagian penting dari kehidupan dan semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Di bidang kesehatan, berbagai jenis penyakit secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penyebaran melalui lingkungan air. Penyebaran penyakit secara tidak langsung melalui air disebabkan oleh kandungan bahan kimia terlarut dalam badan air yang bersifat racun bagi tubuh manusia. Kehadiran zat-zat ini di dalam air disebabkan oleh residu industri, pertanian, dan domestik yang dihilangkan dan mencemari air. Berbagai patogen yang ditularkan melalui air termasuk virus, bakteri, protozoa, dan vektor yang menjadikan lingkungan perairan sebagai tempat hidup. Waterborne disease dapat menyerang pada musim hujan atau pada saat banjir. Masyarakat harus menjaga kebersihan dan kualitas air agar tidak terserang penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakit waterborne disease dapat diderita siapapun, biasanya anak kecil, balita, atau manula yang sering terkena penyakit tersebut. Adapun contoh kasus penyakit waterborne disease yaitu diare. Banjir merupakan kondisi yang sesuai bagi penyebaran waterborne disease, yaitu penyakit yang bersumber dan berkembang melalui air. Untuk waterborne disease yang kerap terjadi adalah diare. Diare merupakan gangguan buang air besar BAB. Penyakit ini ditandai dengan BAB lebih dari 3 kali sehari, disertai rasa mulas dengan konsistensi tinja cair dan dapat disertai dengan darah atau lendir. Diare mungkin dianggap sepele padahal dapat berpotensi kematian, terutama pada balita. Diare menular melalui air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Beberapa penyakit menular yang ditularkan melalui air yaitu ada agent virus. Yang pertama rotavirus, penyakitnya ada diare pada anak. Yang kedua agent virus hepatitis A, penyakitnya hepatitis A. Yang ketiga ada poliomyelitis, penyakitnya poliomyelitis anterior acuta. Dan ada bakteri, yang pertama Vibrio cholera, penyakitnya kolera. Yang kedua E. coli enteropathogenik, penyakitnya diare, disenterie. Yang ketiga Salmonella typhi, penyakitnya ada tipus abdominalis. Yang keempat Salmonella paratyphi, ada penyakitnya yaitu paratipus. Dan yang terakhir yang kelima ada bakteri Shigella dysenteriae, penyakitnya disenterie. Schistosomiasis, menurut cara penyebarannya ada 4 macam penyakit yang penularannya melibatkan air. Yang pertama ada waterborne disease. Ini adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum mengandung bakteri patogen yang membuat yang bersangkutan sakit. Kategori ini termasuk kolera, demam tifoid, disentri, dan lain-lain. Yang kedua ada waterways disease. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kebersihan air yang buruk. Modus transmisi ini dapat berupa, yang pertama ada infeksi saluran cerna seperti diare pada anak-anak. Yang kedua ada infeksi kulit dan mata seperti skabies dan trakoma. Yang ketiga ada penyakit melalui urin hewan pengerat seperti leptospirosis. Dan selanjutnya ada water-based disease, merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman yang siklus hidupnya berhubungan dengan air. Contoh penyakit ini adalah schistosomiasis. Dan yang terakhir yang keempat ada water-related vektor, penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh reproduksinya terdapat di air. Kategori ini mencakup demam berdarah, malaria, filariasis, dan lain-lain. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pengendalian penyakit menular dengan menggunakan media air sebagai salah satu dari faktornya adalah ada penyakit menular pada saluran pencernaan melalui saniter, yaitu terputusnya mata rantai penularan seperti penyediaan air bersih, menutup makanan sedemikian rupa sehingga tidak terkontaminasi debu dan lalat, serta tidak membuang feses dan sampah dengan cara tidak ada di tempat. Yang kedua ada penyakit menular pada kulit dan mata, dapat dicegah melalui kebersihan pribadi yang baik dan penggunaan peralatan yang tidak hati-hati seperti tisu, handuk, dan lainnya. Dan yang terakhir ada penyakit menular lainnya yang berhubungan dengan air, dapat dicegah oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue dapat dicegah dengan pengendalian vektor. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.